Selamat masuk ke situ. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bidan Fani. Di sini saya akan memberikan Ibu konseling tentang gizi ibu hamil. Di sini gizi ibu hamil yaitu makanan sehat dan seimbang yang dibutuhkan oleh seorang ibu selama kehamilannya, yang harus dipenuhi sehingga janin yang dikandung dapat tumbuh dengan baik serta tidak mengalami gangguan dan masalah. Adapun juga tujuan pemberian konseling gizi ibu hamil ini yaitu yang pertama, ibu memahami tentang kebutuhan gizi ibu dan janin. Yang kedua, pertumbuhan janin tidak mengalami gangguan. Yang ketiga, persiapan persalinan dan menyusui dapat berjalan dengan baik. Yang keempat, ibu mengetahui tentang penambahan berat badan yang disarankan selama kehamilan. Yang kelima, menghindari terjadinya kelainan, cacat bawaan, dan berat badan lahir rendah. Apakah ibu bersedia untuk mendengarkan saya lanjut konselingnya? Ibu. Baik, di sini ada perubahan pada sistem metabolisme ibu hamil. Selama kehamilan, ibu perlu meningkatkan karbohidrat sampai 2.300 kalori per hari. Lalu, ibu juga perlu meningkatkan lemak sampai 300 gram per 100 ml. Lalu, ibu juga perlu meningkatkan protein sampai 1 gram per kilogram berat badan per hari untuk menunjang pertumbuhan janin, menunjang pertumbuhan badan, kandungan, dan payudara ibu. Nah, selanjutnya sini ada perubahan pada berat dan IMC. Seringkali pada awal kehamilan sampai 3 bulan berat badan ibu hamil tetap dan bahkan justru turun, disebabkan rasa mual, muntah, dan nafsu makan berkurang. Pada kehamilan lebih dari 3 bulan, ibu sudah merasa lebih nyaman, maka berat badan ibu hamil sudah mulai bertambah sampai akhir kehamilan. Penambahan berat badan selama hamil ini dan perkembangannya janin berhubungan dengan berat badan dan tinggi badan ibu sebelum hamil. Saya di sini akan memberikan contoh bagaimana cara menghitung IMT ibu. Sebelumnya, kalau boleh tahu berat badan ibu berapa? 49 ibu. 49-nya. Tinggi badan ibu? 150. 150. Cukup sebentar ya ibu. Ya ibu. Di sini saya akan menggunakan kalkulator biar hasilnya akurat ya ibu. Ini ibu. Baik, dari hasil penghitungannya saya, dari berat badan ibu dan tinggi badan ibu sebelum hamil itu, ibu masuk di kategori normal ya ibu. Dari normal, jadi ibu perlu menaikkan berat badan ibu dari 11,5 sampai 16 kg. Baik, di sini selanjutnya ada pola makanan dan kebutuhan kalori selama kehamilan. Yang pertama, usia kehamilan dari awal hingga 3 bulan. Ibu tidak perlu menambah jumlah makanan yang dikonsumsi karena janin ibu itu masih kecil dan ibu belum masuk ke tahap atau teknik ibu makan untuk proporsi. Nah, lalu juga di sini ya tidak perlu banyak memerlukan kalori tambahan. Jadi ibu hanya perlu fokus pada pemilihan makanan yang bernutrisi untuk pertumbuhan atau perkembangan janin di dalam kandungan ibu. Lanjut, ada usia kehamilan 4 sampai 6 bulan. Ibu membutuhkan vitamin dan nutrisi tambahan untuk 2 orang. Nah, di tahap ini ibu sudah masuk ke porsi 2 orang. Jadi itu ibu akan lebih mudah lapar gitu. Lalu ibu perlu tambahan kalori 300 sampai 350 kalori per hari. Nah, kalori ini ibu bisa dapat di 2 susu gelas dan secangkir oatmeal. Lalu ada usia kehamilan 7 sampai 9 bulan, ibu membutuhkan makanan cemilan agar kalori terpenuhi dan ibu perlu tambahan hingga 500 kalori per hari. Selanjutnya di sini makanan dan minuman sehat untuk ibu hamil. Yang ibu perlu tahu di sini ada gambaran, ada brokoli, wortel, terus kembang kol, bayam,
sawi, dan kangkung. Itu bernutrisi penting seperti ada serat, terus vitamin A, C, K, lalu ada kalsium, zat besi, dan asam folat. Selanjutnya, gambaran selanjutnya ini ada buah-buahan seperti apel, anggur, alpukat, strawberry, jeruk, pisang, dan mangga. Ini memiliki nutrisi penting seperti serat, vitamin-vitamin, dan mineral. Selanjutnya ini ada gambar kacang-kacangan seperti kacang tanah, kacang mete, dan kacang almond. Ini memiliki nutrisi penting seperti serat, protein tinggi, dan vitamin E. Selanjutnya sini ada gambar daging-dagingan seperti daging sapi dan daging ayam. Ada juga serta telur. Ini mengandung protein dan zat besi yang paling tinggi. Selanjutnya sini ada gambar makanan laut seperti salmon dan udang. Ini mengandung omega 3 dan yodium. Selanjutnya, ini gambar terakhir Ibu bisa lihat. Ada susu dan produk olahan lainnya seperti keju dan yogurt. Ini mengandung kalsium, mineral, vitamin, dan protein hewani. Oke, selanjutnya berikutnya ini adalah makanan dan minuman yang harus banyak Ibu konsumsi selama kehamilan. Yang pertama di sini ada gambaran brokoli. Brokoli ini manfaatnya itu untuk membantu tubuh Ibu menyerap zat besi agar Ibu tidak terkena anemia, serta juga membantu menghilangkan susah BAB, menjaga kesehatan mata, dan juga mencegah berat badan lagi rendah. Selanjutnya di sini gambaran bayam. Bayam ini manfaatnya untuk mencegah cacat bawaan lahir dan juga mencegah persalinan prematur. Lalu selanjutnya di sini ada pisang. Ini membantu untuk mengurangi rasa mual. Selanjutnya ini adalah gambaran alpukat yang bermanfaat untuk mengurangi keluhan kram pada kaki Ibu. Lalu sebelahnya ini adalah gambaran jeruk untuk membantu mencegah Ibu dehidrasi. Selanjutnya ini adalah gambaran mangga yang bermanfaat untuk menjaga tekanan darah Ibu serta juga mencegah susah BAB. Lalu selanjutnya di sini ada gambar ubi dan kacang-kacangan. Ini membantu menjaga kesehatan Ibu. Terus selanjutnya di sini ada daging. Ini bermanfaat untuk mencegah anemia, kelahiran prematur, dan berat badan lahir rendah. Selanjutnya ini ada gambaran salmon. Itu manfaatnya untuk membantu pertumbuhan otak dan mata janin. Selanjutnya yang di sudut sini ini gambaran telur. Bermanfaat untuk membantu kesehatan otak dan perkembangan janin. Yang ini adalah buah kering, kurma. Ini manfaatnya untuk membantu pelebaran jalan lahir. Selanjutnya ini gambaran air putih. Ini manfaatnya itu mencegah susah BAB, mencegah dehidrasi, dan infeksi saluran kemih. Selanjutnya ini gambaran susu yang terakhir, bermanfaat untuk menjaga kalsium dalam tubuh Ibu dan juga membantu menjaga pembentukan tulang janin. Selanjutnya ini adalah macam-macam makanan dan minuman yang harus Ibu batasi selama kehamilan. Yang pertama di sini adalah susu atau keju yang belum mengalami proses pemanasan. Proses pemanasan ini berfungsi untuk membunuh bakteri yang ada di keju atau susu. Selanjutnya ini adalah gambaran makanan laut yang bermerkuri tinggi seperti ikan teri, hiu, tuna, dan kerang. Jika berlebihan mengonsumsinya itu akan menyebabkan kecacatan dan gangguan pertumbuhan pada janin. Tapi jika Ibu ingin mengonsumsinya disarankan 2 porsi per minggu. Selanjutnya di sini ada gambaran ikan mentah, itu bisa dikonsumsi. Lalu di sini juga ada daging atau yang mereka masak itu setengah masak atau kurang matang. Selanjutnya ini adalah gambaran buah dan sayuran yang tidak dicuci. Ini memiliki salah satu parasit yang mengontaminasi buah dan sayuran itu adalah nama parasitnya itu toksoplasma. Ini bisa menyebabkan gangguan pada otak dan menyebabkan
kebutaan. Selanjutnya, ini adalah gambar jeroan. Ini jika ibu ingin mengonsumsinya, ibu bisa konsumsi 1 kali per minggu dengan porsi secukupnya. Jika ibu berlebihan mengonsumsinya, ibu bisa mengalami atau bisa menyebabkan gangguan pertumbuhan pada janin dan gangguan pada hati ibu hamil. Selanjutnya, ini telur mentah atau makanan yang dibuat dari telur mentah seperti mayones itu bisa terkontaminasi oleh bakteri yang namanya salmonella. Bakteri ini bisa menyebabkan kelahiran prematur. Selanjutnya, ini adalah gambaran kopi atau kafein. Kafein ini bisa dapat di kopi, coklat, dan teh. Ibu ini harus dibatasi ya, tapi jika ibu ingin mengonsumsinya, ibu bisa konsumsi sehari itu tidak lebih dari 2-3 gelas. Jika berlebihan bisa menyebabkan guguran. Yang terakhir ini yang paling tidak boleh selama kehamilan ibu konsumsi. Ini alkohol bisa menyebabkan gangguan perkembangan janin, juga bisa menyebabkan keguguran. Selanjutnya, ini adalah proses memasak makanan yang bergizi bagi ibu hamil. Ini cara mengelola atau memasak yang perlu ibu perhatikan. Yang di sini ada pertama, kalau ibu ingin memasak sayuran, ibu harus tunggu airnya mendidih dulu baru masukkan sayurannya. Jika ibu ingin memasak daging, potong dagingnya menjadi berapa bagian, lalu masukkan, tunggu dagingnya sampai berwarna kecoklatan. Juga ibu perlu memastikan dagingnya itu masak dengan matang sempurna. Selanjutnya, di sini gambar memanggang. Ini agar menjaga nutrisi. Jika ibu ingin memanggang daging dengan oven, ibu harus dengan suhu 220 derajat selama 50-60 menit. Selanjutnya, ini adalah menumis untuk menjaga asupan lemak baik. Menumis ini ibu hanya perlu menggunakan sedikit minyak. Lalu potongan bahan-bahannya itu harus sama rata agar matangnya juga merata. Jika bahannya dipotong lebih kecil itu akan sangat beresiko di dalamnya bisa gosong. Yang keempat ini adalah mengukus. Ini untuk mengunci zat gizi. Ini adalah cara yang paling baik karena menjaga keutuhan vitamin, terutama pada vitamin yang larut air seperti vitamin B dan C. Dan terakhir adalah menggoreng. Jika ibu ingin lebih sehat, ibu bisa menggoreng itu tanpa minyak. Berikut ini adalah contoh menu makanan sehat ibu hamil agar kalori ibu terpenuhi. Yang pertama di sini adalah nasi putih. Biasanya di awal kehamilan itu dari 0 sampai 3 bulan, ibu hanya perlu makan 5 porsi per hari. Kalau di atas 3 bulan, ibu perlu makan 6 porsi per hari. 1 porsi itu 1 centong nasi sedang. Dan di sini ada telur 4 butir per hari atau ikan 4 potong per hari. Kalau 1 porsi telur itu berarti 1 telur butir ayam. Kalau 1 porsi ikan itu berarti 1 potong ikan sedang. Lalu selanjutnya ada tempe 4 potong per hari atau tahu 8 potong per hari. Nah, kalau untuk 1 porsi tempe ini 1 potong tempe sedang. Kalau yang 1 porsi tahu ini adalah 2 potong tahu sedang 1 porsinya. Selanjutnya ada sayur 4 mangkok tanpa kuah per hari, buah jeruk 4 buah atau pisang 4 buah per hari. 1 porsinya yang pastinya 1 buah. Lalu selanjutnya di sini ada juga air putih 8-12 gelas per hari. Dan juga ibu jangan lupa minum tablet tambah darah 1 kali tiap harinya. Selanjutnya di sini adalah menu yang seimbang untuk mendukung kehamilan ibu. Yang pertama, menu yang mengandung nasi, sayur, lauk, buah, minuman, dan suplemen. Lalu jenis makanan yang dikonsumsi perlu bervariasi, namun harus kaya protein hewani.
Porsi makanan lebih banyak dikonsumsi sedikit-sedikit tapi sering. Lalu konsumsi air putih 8-12 gelas per hari. Lalu juga konsumsi suplemen tambah darah 1 butir setiap hari selama kehamilan. Mana Ibu? Apa sudah paham? Paham Ibu. Baik, semoga konseling kita pada hari ini Ibu bisa terapkan selama masa kehamilannya Ibu ya. Terima kasih. Ibu sama-sama.